Rekan dari media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada sore hari ini dalam rangka konferensi pers terkait telah terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polsek Cikarang Barat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan dilaporkan ke Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 01.30 dini hari. Secara singkat kronologis kejadian tersebut, rekan-rekan, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 01.30 tersangka diantar oleh kedua orang tuanya ke Polsek Cikarang Barat menjelaskan bahwa telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia. Lanjut, kami dari Polsek Cikarang Barat beserta tim dan gabungan tim dari Polres Metro Bekasi mendatangi TKP. Setibanya kami sampai di TKP, betul telah ditemukan jasad korban yang tertelentang di atas kasur dan diselimuti dengan handuk. Selanjutnya, tersangka melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan kejadian tersebut, tersangka melanggar pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 20 tahun penjara maksimal hukuman seumur hidup. Cukup ya rekan-rekan. Bu, ini ada indikasi berencana nggak Bu? Salah satu ya. Jadi kejadian ini tidak ada sama sekali perencanaan. Jadi ini murni emosi sesaat, cekcok antar suami istri, antara korban dan tersangka, emosi sesaat yang di rumah tangga, cekcok rumah tangga, adu mulut rumah tangga ya. Bu, boleh digambarkan ini si pelaku itu membunuh korban seperti apa, Bu? Pelaku membunuh korban, baik. Singkat ya, sedikit ya. Jadi antara tersangka dan korban ini kan cekcok mulut lah, rekan-rekan, adu mulut. Emosi sesaat tersebut sebelum melakukan tindakan terhadap korban ini sempat ditampar dulu dengan tangan kanan. Setelah itu emosi tidak terbendung, korban ditarik ke dapur dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Tersangka mengambil pisau dapur dan melakukan menyayat leher korban.
Satu lagi aja ya rekan-rekan ya. Bu, ini Gayo. Ibu, pelakunya sering melakukan KDRT, Bu. Bentar. Pak Babar. Dan sudah dilaporkan ya, Bu. 7 Agustus tersangka ini dilaporkan KDRT. Apa proses itu waktu itu sudah berjalan atau tidak? Maaf, kalau kasus KDRT, saya juga belum mendengar Bapak. Saya belum tahu kalau yang bersangkutan ini ada kasus KDRT. Ya, Bukan polsek yang menangani. Jadi menangani ya, Ya, tangani ke pihak jadi lain. di Polsek tidak ada perkara KDRT dari yang bersangkutan. Dari hasil pengakuan pemeriksaan ada nggak dia? Satu ya? Satu udah ya? Satu. Satu. Riko. Bang Riko. Informasinya barang buktinya pisaunya itu patah ya Bu? Betul, karena pisau dapur ya Pak ya, pisau dapur kan pendek ya, jadi pada saat melakukan penyayatan, pisau dapurnya patah. Patah saat digunakan ya Bu? Patahnya saat digunakan atau gimana? Betul, karena pendek Bu. pisau dapur untuk di dapur masak ya. Bu, dalam melakukan pembunuhan pelaku di depan anaknya atau gimana, Bu? di depan anaknya, Bu ya. Ya, pada saat tersangka melakukan perbuatan terhadap istrinya, anaknya tidak menyaksikan. Karena rumahnya itu kan ada sekat, rekan-rekan, sekat lemari. Anak itu kan baru umur 3 tahun ya Bang. Jadi anaknya itu ada di depan. Jadi anaknya tidak menyaksikan kejadian apa yang dilakukan sama tersangka. Cukup ya Bu, rekan-rekan. setelah melakukan pembunuhan, Bu, Bentar Bu. Menurut narasumber Bu, anak itu sempat memainkan darah ibunya. bener nggak, Bu? Maaf, satu lagi cukup ya di sini ya. Habis ini cukup ya? Cukup ya. Jadi anak itu tidak memainkan darahnya, ya rekan-rekan ya. Kan rumah itu kan kecil, mohon maaf, besar-besarkan kontrakan ya rekan-rekan. Jadi kebetulan anak tersebut kan belum tidur. Jadi adalah sisa darah yang menetes kepegang sama anaknya, jadi tidak dimainkan ya. Cukup ya, terima kasih ya. Bu, ada pendampingan psikologi buat anaknya nggak, Bu? Cukup. Ya, cukup. Selanjutnya nanti langsung ke sini. Bu, ada pendampingan psikologi nggak, Bu, buat anak, Bu? Kerjasamanya ya. Kita foto BB dulu ya. Kamar mandi, lalu pelaku dimandikan mayat tersebut. Yang dimandikan langsung setelah bersih dibawa ke kasur. Bang, kalau pelaku ini kerap kali melakukan apa KDRT Bang, setiap 2000 atau gimana? Berdasarkan hasil interogasi kita dengan tersangka, mereka sebelumnya sering terlibat cekcok memang. Dan motif sesungguhnya itu didasari oleh faktor sakit hati. Jadi pelaku sakit hati didasari oleh sakit hati itu oleh faktor ekonomi. Karena berdasarkan informasi kita dapat, Bukan masalah cemburu bukan Bang? tidak ada pihak ketiga ya. Nggak ada ya? Masalah ekonomi dan pelaku sakit hati karena perkataan dari korban. Pisaunya itu memang yang ada biasa dipakai di dapur gitu. Kebetulan pisau tersebut saat pelaku menyeret korban ke dapur, ada di dapur, di dekatnya tersebut, di dekatnya. Langsung ditarik, pisaunya lalu disayatkan. Kalau tetangganya? Sendiri memang si korban lebih tinggi atau lebih gimana? Informasi terakhir seperti itu ya, tapi kita belum konfirmasi. Dan kalau tetangganya itu nggak ada info dengar ribut atau gimana gitu? Sempat ada tetangga yang kanan ya, benar. Sering berarti itu intensitas untuk berantemnya sendiri kalau dari tetangga? Seminggu 2-3 kali. Bang, habis kejadian itu suami katanya sempat mencuci dan menjemur pakaian korban, itu benar? Betul. Iya, betul. Ya, pakaian dibersihkan, lalu saat itu seketika pelaku membawa kedua orang anaknya ke rumah mertuanya ataupun ibu korban. Saat dititipkan anak tersebut, lalu pelaku kebingungan. Setelah kebingungan, pelaku mengunci kamar, setelah menitipkan anaknya, mengunci kamar, meninggalkan mayat di dalamnya. Lalu pelaku pulang ke rumah orang tua kandungnya. Disitulah pelaku bercerita kepada orang tuanya dan dibawa oleh orang tuanya ke sini untuk mengakui perbuatan. Cukup ya, terima kasih. Siapa? Ya saya sih masih belum terima ya. Andaikan tadi dibilang 20 tahun maksimal seumur hidup, saya berharapnya seumur hidup. Saya nggak terima kalau misalkan sampai 20 tahun atau gimana, saya pengennya seumur hidup atau mati. Bang, di pernyataan dari kepolisian benar kan? Benar. Semuanya benar. Sifat pelaku emang udah diketahui dari awal atau gimana? Dari awal saya udah sering mergokin. Gak cuma sekali, udah 3 kali. Yang ini yang 4 kali. Mergokin dalam arti apa? Lagi ribut.
korban ini kan pelaku ini kan dilaporkan sejak bulan Agustus. Ya kan, tapi belum ditangkap. Sudah sempat dilaporkan, sudah sempat visum juga. Cuman dari pihak pelaku menyangkal dan memutuskan buat di stop. Usia pernikahannya berapa tahun sih Pak? Sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun. Emang udah tinggal kontrak aja udah lama juga selama 3 tahun itu? Iya. Di story korban, korban pernah menyatakan statement kalau korban pernah dianiaya oleh pelaku Ya, dan banyak, orang tuanya. Sering. Saya juga ada bukti-buktinya. Ada. Nanti. Berarti ada indikasi keterlibatan mertuanya untuk penganiayaan. Kalau mertua saya Penganiayaan ya. penganiayaan untuk mertua saya nggak tahu juga karena saya juga jauh jaraknya. Bang, ini kan masih dalam tahap nanti ada persidangan ya untuk barang bukti atau lainnya, itu bakal dikawal nggak sama abang sendiri? Dikawal sama terus, keluarga? sampai habis, sampai selesai. Bang, kondisi anak korban gimana? Anak korban sekarang lagi di tempat saya sama ibu saya sama istri saya semua Tapi kondisi sehat Bang? sehat, semua sehat. Ada upaya trauma healing atau Kalau itu tadi ada Komnas Perlindungan Anak dan Wanita udah datang ke situ juga. Mungkin nanti selanjutnya biar mereka yang bergerak. Bang, antara tersangka dengan korban dikaruniai berapa anak, Pak? Gimana? Antara tersangka dengan korban dikaruniai berapa anak? 2. Selama 3 tahun membangun rumah Yang tangga. anak pertama umurnya 3 tahun, yang Oke. anak kedua umurnya 1,5 tahun. Bang, itu dari anak korban sempat kayak mengigau atau manggil-manggil ibunya atau seperti apa pas semalam ini? Sebenarnya kalau ngomongnya belum lancar, cuma dia tuh nangis terus, dikasih makan ya, makan tapi nggak bisa tidur, nangis sampai pagi, tidak tidur sama sekali, nangis. Bang, jadi Bang, korban sendiri lagi hamil gimana, Bang? Enggak itu berita bohong. Bang, ada lagi hamil. terakhir pernah cerita nggak keluarga gitu masalah rumah tangga dia Bang? Iya, pernah cerita, cuma ceritanya ke ibu saya, ke orang tua saya nggak pernah cerita ke saya karena takut saya yang turun tangan ke sana, jadi ditutupin sama orang tua saya ke saya. Dia soal dipukul, soal ya kayak gitu-gitu. Tapi mengenal, maksudnya hubungan mereka tuh dari sekolah atau gimana? Dari sekolah. Bang, untuk pekerjaan pelaku, Bang. Pekerjaannya pelaku. Ya pekerjaan pelaku. Adik saya, kalau adik saya Pelaku pekerjaan pelaku. Pelaku kerja di perusahaan, cuman menurut dia penghasilannya kurang, jadi dia sambil ngojek. Oh, punya set jobnya ngojek, Bang ya? Hari-harinya. Korban sendiri dia kerja di salah satu perusahaan kosmetik. Oh, sambil kuliah betul Bang? Iya. Saya kurang tahu semester. Bang, tadi disebutin masalah ekonomi, berarti kan dua-duanya bekerja nih, apakah itu abang membenarkan atau menyangkal Bang kalau masalah ekonomi yang jadi pemicunya? Kalau ekonomi juga kurang tahu. Cuman dari saksi tetangga sampingnya sebelum kejadian pembunuhan itu, tetangga dengar adik saya ngomong, gue capek bayar utang lu terus, kayak gitu. Saya nggak terima, saya maunya hukuman mati. Nggak terima. Ada. Saya terus kawal terus. Sebenarnya kalau dari keluarga mah melihatnya karena dua-duanya bekerja, sebenarnya ekonominya baik-baik aja, cuman Ya karena bisa dibilang baik-baik aja. karena punya utang tadi mungkin. Saya juga kurang mengerti. Bang, berarti setiap harinya itu mereka nitipin anak ke Orang tua saya. Tambun ya berarti ya? Iya, orang tua saya. Setiap hari tuh ya? Setiap hari. Sampai rumah tuh jam berapa di Tambun tuh sampai jam? Jam 10, jam 11. Berarti jam dijemputnya lagi jam? Iya, jam segitu aja, 10, jam 11. Dari pagi sampai jam 10 jam 11 Iya. ya? Mas, pada saat kejadian ada gelagat aneh nggak dari pelaku gitu? Gak ada sama sekali. Pokoknya pas malam Jumat itu pulang dari ibu saya jemput anak-anaknya, sampai rumah mungkin dia melakukan itu. Adik saya juga udah nggak ada malam Jumat itu. Jumat paginya pelaku masih sempat nganterin anak-anaknya buat dititipin ke orang tua saya. Orang tua saya nanya, Mega kemana? Mega berangkat sama siapa? Mega naik kereta Bu. Saya buru-buru ya. Dia langsung pergi. Gitu. Bang, tapi cerita dari adik abang soal kekerasan ini baru-baru ini atau memang udah sering? Dari awal Korban sempat melaporkan kejadian penganiayaan di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, di daerah Cikarang. Ya, itu prosesnya sudah sampai mana? Sudah di apa namanya kalau ini
Di follow up lah, kita lanjutin. Sudah di follow up. Udah. Bahkan- Sudah berjalan prosesnya. Udah. Kapan itu bang? Kapan bang? Agustus. Udah ada pemanggilan seperti itu bang dari Cuman ya waktu itu pihak dari sananya nelpon ini gimana mau dilanjutin atau enggak. Yang ngangkat itu pelaku. Saya udah tinggal serumah, nggak usah dilanjutin. Adik saya pengen tetap dilanjutin. Mungkin salah satu pemicunya dari situ. ada sempat kesalanjang gitu bang? Iya, pas habis melakukan visum itu, adik saya sama anak-anaknya tinggal di rumah orang tua saya. Berarti ada indikasi dendam ya setelah dilaporkan? Bisa jadi. Pak, ini kan sempat pulang ke rumah. Terus kenapa dia bisa balik lagi ke kontrakan? Adik saya lebih mentingin anak. Selalu kayak gitu mikirnya, lebih mentingin anak. Mempertahankan hubungan itu lebih mentingin anak. Sebenarnya udah jauh-jauh hari selalu cerita pengen udahan aja, tapi lebih mentingin anak, balik lagi ke anak. Sebenarnya udah pengen cerai gitu. Udah. Cuman masih mentingin. Ya. Oke Bang, izin Bang, nama lengkap Bang. Nama lengkap saya Deden Suryana. Iya. Hubungannya dengan korban Bang? Kakak kandung. Oh, kakak kandung ya Bang. Usianya, Bang? 2. Siap. Oke, makasih Bang Deden. Pak Deden. Ya Bang. Saya kurang tahu kalau masalah Bang, izin Bang, kalau di almarhum ini Bang, anak berapa Bang? anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara ya. Oke, makasih Bang Deden.